Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fatimatus Saidah dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bangun ruang tabung. Kira-kira apa itu tabung? Tentu kalian tidak asing dengan yang namanya tabung. Jadi, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Adapun contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan juga pipa. Nah, kemudian unsur-unsur tabung itu apa saja sih? Sesuai dengan pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya tabung itu terbentuk atas dua buah lingkaran identik dan juga satu buah persegi panjang, sehingga dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini saya memisalkan lingkaran yang bawah itu sebagai lingkaran L1 dan lingkaran yang atas itu sebagai lingkaran L2. Kemudian persegi panjangnya di sini saya misalkan sebagai persegi panjang ABCD. Unsur yang pertama yaitu daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Jadi lingkaran yang bawah itu merupakan alas dari tabung. Kemudian unsur yang kedua yaitu daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Jadi kalau lingkaran yang bawah tadi merupakan alas tabung, sedangkan untuk yang lingkaran yang atas atau lingkaran L2 itu merupakan tutup tabung. Kemudian daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Kemudian unsur yang keempat yaitu R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jadi karena tadi tabung itu kan terbentuk dari dua lingkaran yang identik. Kalau namanya identik, jadi ukurannya itu sama, sehingga jari-jarinya itu juga sama. Nah, jari-jari dari kedua lingkaran tersebut itu disebut dengan jari-jari tabung, yaitu dengan disimbolkan R kecil. Kemudian unsur yang kelima yaitu jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung yang disimbolkan dengan T kecil. Kemudian unsur yang keenam, panjang AB sama dengan panjang CD itu sama dengan keliling daerah lingkaran L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. Kenapa kok bisa panjang AB dan panjang CD dari persegi panjang itu merupakan keliling lingkaran? Karena persegi panjang tadi itu kan mengelilingi kedua lingkaran yang identik tersebut. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu panjang AD sama dengan panjang BC itu sama dengan T, karena AD dan BC itu kan sejajar dengan jarak titik pusat lingkaran L2 dengan titik pusat lingkaran L1. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Apa sih rumus luas permukaan tabung itu? Nah, luas permukaan tabung itu dapat kita temukan melalui jaring-jaring tabung. Nah, adapun apabila sebuah tabung itu kita buka, bangun tabung itu kita buka, akan terbentuk gambar seperti ini ya. Seperti ini gambarnya. Nah, dari gambar ini dapat kita temukan rumus dari luas permukaan tabung, yaitu 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas ABCD. Nah, sama dengan 2 dikali rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat ditambah dengan, nah luas persegi panjang itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Nah, dari persegi panjang ABCD ini dapat kita tuliskan dengan panjang AB dikali dengan panjang AD. Sehingga sama dengan 2 dikali pi R kuadrat dapat kita sederhanakan menjadi 2 pi R kuadrat ditambah dengan, nah panjang AB tadi, ingat panjang AB sama dengan panjang CD itu merupakan keliling lingkaran, sehingga rumus dari keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Kemudian ingat lagi bahwasanya panjang AD dan panjang BC itu adalah tinggi tabung, sehingga di sini
panjang AB dikali panjang AD dapat dituliskan menjadi 2πr dikali dengan T. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 2πr kuadrat ditambah 2πr T. Nah, ini dapat kita sederhanakan lagi dengan 2πr-nya dikeluarkan menjadi 2πr dikali R ditambah T, sehingga rumus luas permukaan tabung adalah 2πr dikali R ditambah T. Untuk lebih jelasnya, oh ya, ingat Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian untuk mempermudah gimana sih cara menyelesaikan soalnya, ini ada contoh soal, yaitu sebuah tabung memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Tentukan luas permukaan dari bangun tabung tersebut. Nah, ini ada cara yang pertama. Karena tadi kan dari soal diketahui jari-jarinya adalah 3 cm dan tingginya adalah 7 cm. Sehingga cara yang pertama kita tuliskan rumusnya dulu, yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Nah, kali ini kita Pi-nya itu kita biarkan saja, tidak perlu diganti dengan 22/7 atau 3,14. Kita biarkan saja tetap tulis Pi. Jadi 2Pi dikali R-nya tadi adalah 3, kemudian dikali lagi 3 ditambah T-nya 7, sehingga ketemu 6Pi dikali dengan 10. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 60 pi cm persegi. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan mengubah nilai Pi-nya menjadi 3,14 atau 22/7. Nah, untuk memudahkan penghitungan pada kali ini kita bisa menggunakan nilai Pi-nya 3,14, sehingga rumus luas permukaan tabung adalah 2πr dikali R ditambah T. Pi-nya kita substitusikan 3,14, R-nya kita substitusikan 7, dan T-nya kita substitusikan R-nya kita substitusikan 3 dan T-nya kita substitusikan 7, sehingga ketemu hasilnya yaitu 188,4 cm persegi. Kemudian lanjut ke volume tabung. Tadi kan kita sudah bisa menemukan rumus dari luas permukaan tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Nah, kali ini kira-kira rumus volume tabung itu seperti apa? Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, ingat rumus volume prisma. Volume prisma itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, tabung itu kan kurang lebih sama ya bentuknya sama prisma, yaitu bagian alas dan tutupnya itu sama, identik. Nah, jadi volume tabung itu adalah hasil perkalian luas alas tabung dengan tinggi tabung, sehingga dapat kita tuliskan volume tabung sama dengan luas alas dikali dengan tinggi tabung. Nah, karena alas dari tabung itu kan berbentuk lingkaran, sehingga rumus dari luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat dikali T, sehingga volume tabung dapat dirumuskan dengan pi R kuadrat T. Untuk memudahkan, kali ini kita masuk lagi ke contoh soal. Dengan soal yang sama, sebuah tabung memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Tentukan volume dari bangun tabung tersebut. Ada dua cara juga. Untuk cara yang pertama, ini pi-nya tidak dirubah, tetap ditulis pi. Nah, dengan menggunakan cara yang pertama, volume tabung yaitu pi R kuadrat T, pi-nya tetap kita tulis pi, R-nya kita ganti dengan 3 karena R kuadrat, sehingga 3-nya dikuadratkan. Kemudian dikali dengan 7 tingginya. Nah, dari hasil ini diperoleh 63 pi cm kubik. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan pi-nya 22/7 untuk memudahkan penghitungan, sehingga pi-nya kita ubah dengan 22/7, R-nya dengan 3, dan T-nya dirubah dengan 7, sehingga diperoleh hasil 198 cm kubik. Kurang lebih itu materi dari bangun ruang tabung. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.